Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat sampai hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang jati diri. Mungkin sebelumnya kalian sudah sering mendengar tentang seseorang yang sedang mencari jati dirinya. Apakah itu di televisi, sosial media, di teman-teman lingkungan kalian, atau bahkan kalian sendiri yang sedang menyatakan bahwa kalian sedang mencari jati diri. Mungkin juga banyak dari kalian yang masih bingung, apa sih sebenarnya makna dari jati diri itu? Banyak sekali remaja-remaja, bahkan orang dewasa, yang ketika ditanya mengenai apa sih jati diri mereka itu, mereka sendiri kebingungan untuk menjawabnya. Karena mungkin mereka masih dalam proses pencarian jati diri. Untuk menemukan jati diri kita, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu definisi dari jati diri itu apa. Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri itu mempunyai 4 makna yang saling berkaitan. 1. Ciri-ciri, identitas, jiwa dan semangat, lalu yang terakhir adalah spiritualitas. Pada intinya, jati diri merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri kita, baik dalam bentuk sifat, karakteristik, kepribadian, bahkan keahlian kita. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam proses menemukan jati diri seseorang memang tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi bukan hal yang mustahil juga, karena yang namanya proses itu tidak ada yang instan atau memiliki durasi yang cepat. Dalam proses menemukannya juga pasti akan menemukan banyak kegagalan. Tetapi dari kegagalan tersebutlah kita belajar mengenai makna hidup ini dan menjadikannya itu sebagai part of our life. Setiap kegagalan yang kita temukan atau kita terima harus kita jadikan sebagai acuan untuk lebih maju. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu kegagalan atau kesuksesan, tetap membuat dunia ini selalu berputar. Dengan kata lain, apapun yang terjadi pada kamu, dunia ini terus berjalan dan tidak akan berhenti menunggu kamu untuk bangkit. Ketika kita sudah berhasil menemukan jati diri kita akan lebih siap untuk menghadapi dunia luar. Kita akan menjadi pribadi yang percaya diri. Kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Kita akan menyikapi kegagalan sebagai sesuatu keberhasilan yang tertunda. Semua proses itu harus kita lalui untuk mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Memang tidak mudah, tetapi kembali lagi, itu bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, untuk kamu yang mengaku sedang mencari hal tersebut, tetapi merasa belum menemukannya, simak yuk tips-tips mudah dalam proses pencariannya. Nah, proses pencarian jati diri memiliki beberapa tips.
yang harus kamu tanamkan atau kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jadilah diri kamu sendiri. Tips pertama dalam proses pencariannya, yang paling mudah dan paling dekat adalah menjadi diri kamu sendiri. Kita tidak perlu menjadi orang lain dalam menentukan identitas diri sendiri. Diri sendiri ada hal yang terdekat yang bisa kita kembangkan. Oleh karena itu, kamu harus mulai fokus pada diri sendiri. Berbeda halnya dengan menjadikan orang lain sebagai role model, atau istilah lainnya adalah panutan. Menjadikan seseorang sebagai panutan itu memang tidak masalah. Pada akhirnya, tetap kamu yang harus menjadi diri kamu sendiri, walaupun kamu mengikuti seseorang itu sebagai panutan kamu. Yang kedua, tentukan minat, bakat, dan tujuan hidup. Tips kedua dalam proses pencariannya setelah kamu menjadi diri kamu sendiri adalah mulai tentukan minat, bakat, dan tujuan hidup kamu. Banyak sekali orang yang memiliki krisis identitas karena mereka belum mempunyai tujuan hidup yang jelas, atau juga belum mengetahui di mana minat dan bakat mereka. Setelah kamu mengenal diri kamu sendiri, kamu akan tahu di mana minat dan bakat kamu. Bakat itu dalam praktiknya adalah sesuatu yang kamu suka dan terus kamu asah, sehingga akan menjadi pegangan hidup kamu suatu saat nanti. Menentukan tujuan hidup adalah seperti kamu bermimpi saat kecil, ingin menjadi apa saat sudah dewasa. Tujuan hidup adalah langkah-langkah untuk mendapatkan mimpi itu. Tidak jarang orang yang sudah dewasa tidak memiliki mimpi, tetapi memiliki tujuan hidup. Jika dirasa kamu memiliki mimpi, tapi dalam kondisi kamu itu sulit diwujudkan, kamu bisa beralih untuk menentukan tujuan hidup kamu. Kamu ingin kuliah di mana, ingin bekerja sebagai apa, dan memiliki apa saat dewasa nanti. Memang dalam praktik dunia nyata, tujuan hidup tersebut terkadang menemukan kendala atau mungkin kegagalan. Tapi itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti dan menolak untuk maju. Di saat kegagalan mendatangi kita harus siap untuk bangkit kembali dan menentukan tujuan hidup lainnya. Ketiga, berdamai dengan masa lalu. Tips yang terakhir ini dalam proses pencariannya adalah berdamai dengan masa lalu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika dalam proses pasti ada aja ya apa itu yang namanya kegagalan. Hal itu tidak boleh menjadi penghambat kita dan membuat kita stuck. Kita harus secepat mungkin bisa berdamai dengan masa lalu, agar kita tetap bisa terus berjalan. Cara berdamai dengan masa lalu adalah dengan ikhlas. Mengikhlaskan masa lalu yang membuat kita sakit, tetapi tidak boleh melupakannya sebagai sebuah pembelajaran, agar di masa depan tidak terulang lagi. Mungkin jika kamu merasa belum menemukan jati diri kamu belum berdamai dengan masa lalu kamu. Karena jika kita belum berdamai, kita sama saja akan menutupi potensi diri yang seharusnya bisa keluar. Oleh karena itu, berdamai dengan masa lalu adalah hal yang sangat penting. Itulah tadi pengertian, tips dalam menemukan jati diri. Hal yang harus kita selalu ingat adalah mungkin ini adalah tertutup oleh tekanan dunia luar dan menunggu kamu sendiri untuk mengeluarkannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.